Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan pada saat ini, dan juga salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan podcast BP Jam Sostek tahun 1444 Hijriah, Kanul Subaksel. Dan dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah kehadiran Al-Mukarram Ustadz Dr. Heri Iskandar MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah datang dalam kegiatan podcast BP Jam Sostek di jadwal Ustadz yang sangat padat pasti ya di bulan Ramadan ya Ustadz. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, untuk sementara sehat. Alhamdulillah. Ustadz, di bulan Ramadan ini pasti Ustadz jadwalnya sangat penuh ya mungkin ya di bulan Ramadan, kan kegiatan memang padat khususnya di bulan Ramadan. Ustadz, kesibukannya sekarang ini apa aja Ustadz kalau boleh tahu? Kesibukan saya sehari-hari itu ngisi majelis-majelis taklim, ngisi majelis tauhid, kitab al-hikam, dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah, dari kantor ke kantor, ya, untuk mencerdaskan umat. Itulah kegiatan kita sehari-hari. Masya Allah. Berarti memang Ustadz memang istiqomah ya insya Allah ya Ustadz ya. Semoga istiqomah untuk menyebarkan agama Islam terutama di Palembang Ustadz ya. Ustadz, Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena begitu banyak keberkahan di dalam bulan Ramadan. Ini Ustadz, makanya kami ingin tahu sebenarnya apa saja sih yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu Ustadz. Mohon pencerahan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hikmah Ramadan di dalam bulan suci Ramadan itu salah satunya Allah membuka pintu rahmat bagi kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza dakhala syahrul ramadana futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa susilatis syayatin." Kata Nabi, apabila datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu langit. Artinya Allah turunkan banyak rahmat di dalamnya. Kemudian Allah tutup pintu neraka, di mana Allah simpan semua siksa-siksaan yang ada di alam kubur, kejahatan-kejahatan dibelenggu oleh Allah, bahkan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah di bulan suci Ramadan itu. Maka hikmah di bulan suci Ramadan itu adalah bulan pengampunan dari Allah. Maka apabila di bulan suci Ramadan itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kata malaikat Jibril mengatakan, "Syaki 'abdun adaraka Ramadana fasa'lam yafahu anhu falam yusfar lahu." Jadi apabila datang Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia tergolong hamba yang celaka. Maka Nabi mengatakan fakultu amin, maka diaminkan oleh Nabi. Jadi hikmahnya Ramadan itu adalah bulan pengampunan dari Allah, dan berusahalah banyak tobat dan banyak istighfar untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz, berarti memang bulan Ramadan itu bulan yang sangat-sangat istimewa untuk umat Islam. Karena di bulan Ramadan ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita lakukan di bulan sebelumnya Ustadz, seperti berpuasa dan ada sholat malam. Kalau kita sering dengar sholat tarawih ya Ustadz ya. Nah, menurut Ustadz, kedua ibadah ini agar umat Islam ini khususnya bisa lebih menghusyuki atau bisa
lebih lebih khusyuk ya dalam beribadah, terutama kedua amalan ibadah ini, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Innama a'malu binniyat wa innama likulli amri ma nawa. Jadi segala perbuatan amal itu bergantung dari niat, dan dia akan mendapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi yang sholat malam, yang sholat tarawih itu nawaitunya untuk apa dulu? Kalau nawaitunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dia yang sholat tahajud, dia yang menegakkan malam, atau mungkin sholat tarawih, mudah-mudahan ibadah yang mereka lakukan itu akan membekas di hati. Jadi bukan hanya dia cuma rajin ketika di bulan suci Ramadan sholat tahajud, sholat tarawih, tapi bisa membekas kepada kehidupan sehari-hari. Artinya jangan cuma rajin sholat sunat, tapi sholat yang wajib pun harus lebih dikhusyukkan lagi. Karena banyak jemaah-jemaah kita ini cuma rajin sholat tarawih, sholat 5 waktu tidak. Nah, sholat tahajud rajin, sholat subuh liwat. Nah, jadi percuma. Bukan artinya kita tuh cuma memperbanyak sholat sunat, tapi sholat yang wajib kita lalai. Nah, jadi ini melatih kita supaya kita ini terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Intinya begitu. Iya. Wallahu a'lam. Berarti benar Ustaz ya, kalau yang sunnah kita kerjakan, apalagi yang wajib seperti itu. Iya, harusnya yang wajib itu yang kita utamakan daripada. Jangan sampai lalai yang wajib, kita mengutamakan yang sunnah. Nah, betul. Baik Ustaz, kami kan di dunia pekerjaan di khususnya di BB Jam Sostek Ustaz ya. Dan kita apalagi itu mencoba meng-coverage para peserta di lapangan yang pekerja yang belum terlindungi. Kan di bulan Ramadan pasti mempunyai tantangan yang lebih berat karena mereka harus keluar dan kondisi mereka harus bulan puasa. Ustaz, untuk para pejuang-pejuang ini, untuk melindungi para masyarakat khususnya para pekerja, apakah ada nilai lebih di bulan Ramadan Ustaz, khususnya kami melakukan ibadah berpuasa Ustaz? Ya, pasti ada nilai di sisi Allah, asalkan kita benar-benar bisa membagi antara diri kita fisik dengan batin. Kita sebagai pekerja di BPJS, pelayan rakyat, badan di dunia, tapi hati tetap ke Allah. Karena sesuatu urusan duniawi diniatkan untuk akhirat, niatnya untuk ibadah, maka itu akan bernilai pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan yang tidak sedikit kita membutuhkan energi, pikiran kita, tenaga, mungkin materi. Maka kalau diniatkan itu semata-mata hanya mencari ridho Allah, maka di sisi Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan tidak hanya di bulan suci Ramadan kita giat mencari pahala, mencari kebaikan, tapi setelah bulan Ramadan itu harusnya bisa menjadi membekas di hati kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan itu di bulan apa saja. Karena bulan Ramadan ini bulan madrasah, melatih diri kita agar kita ini terbiasa untuk melakukan hal yang terbaik di bulan-bulan yang lain, apalagi di bulan suci Ramadan. Allah a'lam. Berarti memang para pejuang, pencari peserta, jangan khawatir di bulan Ramadan berarti pahala kita bisa mendapatkan lebih banyak, insya Allah. Tapi niatnya tadi kembali ke niat Ustaz ya. Yang penting niat kita hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Tapi di bulan Ramadan ini juga Ustaz, sering kita dengar bahwa Ramadan itu menjadi 3 bagian ya di bulan Ramadan. Di 10 awal pertama, 10 awal kedua, 10 awal ketiga. Nah Ustaz, ini mohon beri penjelasan Ustaz terkait masing-masing rincian di bulan Ramadan itu Ustaz. Ya, sebenarnya di setiap bulan itu ada rahmat Allah. Di setiap bulan-bulan yang lain itu ada ampunan Allah. Di setiap bulan-bulan yang lain itu ada pembebasan dari api neraka. Tapi pada intinya di bulan suci Ramadan ini langkah awal kita adalah supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbaiki hubungan kita kepada sesama
manusia. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah sementara hubungan kita sesama manusia itu masih ada kekurangan, masih ada hilaf dan salah dan tidak diperbaiki, maka ampunan Allah itu tidak akan turun kepada orang-orang yang belum perilakunya dihalalkan oleh orang-orang yang telah dizoliminya. Maka tidak hanya di bulan suci Ramadan Allah akan turunkan rahmat ampunan dan terbebasnya dari api neraka, tapi di bulan-bulan yang lain Allah tetap memberikan ampunan bagi hamba-hambanya yang benar-benar mau merubah diri dan mau memperbaiki diri. Jadi intinya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti memang setiap hari di bulan Ramadan mempunyai keberkahan sendiri. Jadi intinya perbanyaklah yang beribadah di bulan-bulan Ramadan. Misalnya maksudnya. Tadi Ustadz juga sempat bilang bahwa Ramadan yang adalah madrasah ya, madrasah atau sekolah ya. Kalau kita sekolah, berarti kalau sekolah kita itu ada proses dari awal masuk sekolah, ada pembelajaran, dan terakhir itu ada tes. Nah Ustadz, apakah sama dengan konsepan sekolah yang ada di dunia ini dengan konsepan madrasah yang Ustadz bilang di bulan Ramadan? Jadi di bulan suci Ramadan ini madrasah 1 bulan Allah berikan kita untuk dididik agar menjadi la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Sosialisasinya 11 bulan ke depan. Jadi 1 bulan itu dididik, sosialisasinya 11 bulan. Jadi kalau ingin melihat orang itu puasanya diterima oleh Allah, bukan waktu puasa di bulan suci Ramadan yang kita lihat, tapi sosialisasi 11 bulan ke depan. Apakah dia bisa mengaplikasikan madrasah yang Allah berikan 1 bulan itu untuk 11 bulan ke depan? Jadi kalau cuman rajin ketika bulan Ramadan, rajin ketika Ramadan sedekah, rajin ibadah di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan tidak lagi sedekah, tidak lagi rajin ibadah, berarti tidak lulus ujiannya. Jadi dikatakan lulus dia beribadah di bulan suci Ramadan itu lihat 11 bulan ke depan. Nah itulah hikmah dari Ramadan itu adalah sosialisasi setelah melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi kita ini sedang latihan, di training. Maka dilihat itu bukan bagus trainingnya, setelah trainingnya apa yang bisa dia lakukan setelah itu. Nah itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berarti memang bulan Ramadan itu bukan saat Ramadan yang kita dinilainya itu setelah Ramadannya itu ya, 11 bulan setelah Ramadan. Betul. Masya Allah, benar Ustaz. Karena memang kan di masyarakat khususnya tadi, kalau kita sering pikir tuh kalau Ramadan, wah ini sasanya ibadah Ramadan, kayak istilah penebusan dosa di situ. Padahal konsepnya itu harusnya di bulan Ramadan itu kita belajar untuk 11 bulan ke depan. Betul. Ya, Melatih diri. Ustaz, udah banyak ngomong. Minum dulu Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan Ustaz tadi bahwa memang di bulan Ramadan kita jangan tertipu hanya beribadah di bulan Ramadan. Jadi memang sebenarnya yang ditunggu itu atau yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah implementasi selanjutnya di 11 bulan selanjutnya. Apakah kita bisa istiqomah sama seperti bulan Ramadan atau kita kembali lagi menjadi orang yang merugi. Jadi benar-benar kita harus istiqomah di bulan Ramadan untuk kita proses pembelajaran di madrasah bulan Ramadan. Baik Ustaz, di masyarakat juga sering kita dengar Ustaz ya, atau waktu saya TPA dulu sering dengar kalau di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Berarti kalau pemikiran saya dulu waktu masih TPA, berarti setan tidak ada yang berkeliaran di dunia ini. Nah itu gimana Ustaz? Ya. Jadi pada intinya setan-setan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan itu adalah setan-setan orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu setannya dibelenggu oleh Allah ketika di bulan suci Ramadan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, setan tidak dibelenggu. Karena setan yang ada pada diri orang yang tidak beriman itu bebas dia untuk melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kita bisa rasakan ketika kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan,
Beranikah kita masih bermaksiat? Mata kita, telinga kita, mulut kita tidak berani. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Jadi apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, maka hawa nafsu kita itu tertekan. Tertekan bukan berarti dibuang, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka setan itu cenderung itu nempel di hawa nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah tujuan kita adalah bermujahadah untuk melawan diri. Abdullu jihad wa ayujahida rajulu nafsahu wa hawa. Jadi jihad yang paling utama itu adalah melawan diri kita dan melawan hawa nafsu. Nah, kenapa hawa nafsu itu harus dilawan? Karena hawa nafsu itu sering dikentoli, diikuti oleh setan. Nah, maka setan yang dibelenggu sini adalah setan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang beriman. Nah, maka orang yang beriman itu setannya dibelenggu. Allahu a'lam. Ya Ustaz, berarti memang setan yang dibelenggu itu adalah setan bagi orang yang beriman, misalnya, yang berhasil memujahadahkan atau berhasil memujahadah melawan diri hawa nafsunya, karena memang di lingkungan kami Ustaz, biasanya karena banyak memang orang-orang di bulan Ramadan di awal nih kencang, masuk satu Ramadan 10 pertama kan kencang tuh kan puasa, wah pokoknya istiqomah. Tapi di perjalanan menuju Ramadan selanjutnya atau hari-hari selanjutnya itu banyak hal-hal yang memang menjadi kelucuan ya sebenarnya, karena memang apalagi kami harus dinas, apakah memang kami harus tetap istiqomah kan? Kalau dinas kan kita harus musafir lah Ustaz. Nah, di saat musafir itu apakah kita boleh juga membatalkan puasa? Karena kan musafir ada dibilang kalau musafir boleh itu tidak berpuasa. Nah, kalau hal kayak ini gimana Ustaz? Ya. Memang kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kata Nabi naik turun. Jadi di awal Ramadan memang cenderung kita semangat. Puasanya semangat, sahurnya semangat, bukanya semangat, tarawihnya semangat, sholatnya semangat. Itu di saat awal. Ketika di pertengahan Allah uji dengan pesona-pesona dunia, dengan hal-hal yang membuat diri kita itu makin jauh kepada Allah. Maka disitulah nilai mujahadah kita. Jadi kalau misal dari awal sampai akhir itu tidak ada tantangan dan iman kita tidak naik, tidak turun, itu adalah iman para malaikat, flat. Maka yang dilihat di sini adalah keistiqomahannya itu adalah hati kita ini masih bersama Allah atau tidak. Karena kalau kita di pertengahan bulan Ramadan badan kita lemah, semangat berkurang, itu manusiawi. Karena tubuh kita ini diciptakan oleh Allah itu tidak mungkin instan hebat terus, kuat terus. Ada kalanya kita melemah, tapi hati ini tetap ke Allah. Maka orang semakin jauh dia melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, hampir di akhir-akhir badannya makin lemas, tapi jiwanya hidup. Nah, jadi yang harus kita pertahankan di sini tidak hanya kita membagus-baguskan amal ibadah zahir, tapi kita juga baguskan ibadah batin kita. Artinya apa? Hati ini tetap peka. Jadi walaupun badan kita lemas, mungkin gairah ibadah kita berkurang, tapi hati kita tetap ke Allah. Karena manusia itu tidak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa. Karena manusia terpenuh dengan kekurangan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Yang kalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam agama. Nah, mudah-mudahan walaupun badan lemas, mungkin kita tak mampu lagi melakukan ibadah puasa. Kalau memang benar-benar tidak mampu, boleh dibatalkan. Karena rukun puasa Ramadan itu dua. Satu, mampu.
Ya, kedua niat. Kalau tidak mampu tidak wajib. Dalam keadaan emergensi. Wallahu a'lam bishawab. Berarti memang baliknya kayak seperti yang kita bahas awal Ustaz ya, memang niat itu merupakan tonggak awal ya kalau yang beribadah Ustaz ya, karena memang kembali lagi setelah niat istiqomah itu yang sedang yang diuji oleh Allah. Nah, sekarang seberapa besar istiqomah kita Ustaz ya? Itulah mencerminkan keimanan kita Ustaz ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu juga kan Ustaz, banyak di bulan Ramadan bukan hanya hal itu, baik karena Ustaz bilang tadi sempat kalau di Ramadan baik lahir kita maupun batin kita, apalagi lahir kan seperti Ustaz bilang tadi lemas badan, lesu untuk berkegiatan gitu kan Ustaz ya. Tapi memang kalau misalnya kita di saat itu berpuasa, pasti kan susah untuk beraktivitas kan Ustaz. Karena kami orang awam biasa, tidak biasa berpuasa misalnya seperti Ustaz ya. Jadi melakukan kegiatan apapun menjadi susah kayak gitu kan, karena butuh beradaptasi. Nah kalau hal-hal ini yang Ustaz bilang tadi merupakan hal yang wajar, kita manusia biasa. Tapi adakah triknya Ustaz itu biar kita tetap bisa menjaga istiqomah itu tetap bisa kenceng nih dari awal sampai akhir seperti Ustaz? Iya. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan Ustaz? Ya tuh, yang pertama kita harus berdoa kepada Allah. Kenapa harus berdoa kepada Allah? Yang menguasai tubuh kita seutuhnya itu Allah. Yang menguasai hati kita itu Allah. Jadi sehebat apapun usaha kita, trik apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi, tidak mungkin terjadi. Maka langkah awal supaya kita diberikan kekuatan dalam beraktivitas, keistiqomahan hati, lahir batin kita, tidak lain kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, pasang niat. Karena setelah kita doa dan pasang niat agar kita ini benar-benar niat kita ini beribadah ini semata-mata satu tujuan, supaya diridhoi oleh Allah. Jadi kalau tujuan kita ibadah itu cuma semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sepelik apapun, sesibuk apapun, selelah apapun jadi nikmat. Karena apa? Yang kita cari ridho. Makin lelah makin nikmat, makin sibuk makin capek makin nikmat, karena tujuan kita adalah nawaitu kita, tujuannya adalah Allah. Dan membiasakan itu di bulan suci Ramadan inilah untuk melihat keistiqomahan kita kepada Allah. Apakah memang benar-benar ibadah kita karena Allah semata, atau mungkin ada sesuatu selain Allah yang kita cari. Kan tidak jarang ada orang yang berpuasa itu tak enak sama mertua, tak enak sama teman, tak enak sama kekasih, sehingga nawaitu dia dalam berpuasa itu bukan murni karena lillahi ta'ala, karena ada sesuatu selain Allah. Demi Allah, orang yang seperti ini tidak akan diberikan oleh Allah kekuatan di dalam kalbunya karena salah berniat. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, kalau kayak gitu memang saya harus kasih tahu teman saya Ustaz. Iya. Karena biasanya itu dia sebelum Ramadan kita sholat berjamaah di kantor, setelah Ramadan ke masjid, ya kan? Nah, tapi pertengahan masjid itu hilang Ustaz. Iya, hilang. Kan berarti mungkin dia sholat di masjid lain kan tadi? Ya, bisa jadi baik sangka gitu kan? Ya, baik sangka. Karena memang semoga istiqomah, karena takutnya jangan hanya di bulan Ramadan Ustaz bilang tadi. Ya, betul. Kalau bisa di 11 bulan selanjutnya kita tetap istiqomah, tetap beribadah sesuai sama seperti bulan Ramadan. Betul. Masya Allah Ustaz, memang begitu banyak ya keberkahan di bulan Ramadan Ustaz. Ustaz, gini Ustaz, kalau seperti saya pertanyakan di awal tadi, bahwa kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 seperti saya bilang tadi. Nah jadi ada pendapat bahwa, bukan pendapat sih, masyarakat yang berpendapat bahwa memang karena di 10 akhir bulan Ramadan itu banyak keberkahan, khususnya malam Lailatul Qadar Ustaz ya. Jadi mereka lebih cenderung, istilah kita lebih ngegas tuh di akhir kan. Nah, sedangkan apakah hal ini betul ataupun dibenarkan
ataupun ada hadis-hadis yang terkait kita harus lebih jos tuh di 10 akhir terakhir. Sedangkan harusnya kan seperti Ustaz sampaikan tadi, semua bulan Ramadan itu harusnya kita kencang semua gitu kan. Nah, gimana menurut Ustaz terkait malam 10 terakhir ini Ustaz? Banyak pendapat mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Awal rahmat, tengah ampunan, akhir terbebas dari api neraka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini maudhu, hadis palsu. Maka kita tidak melihat dhaif atau palsunya, tapi kita lihat makna dari kemaslahatan dari pernyataan ini. Pada hakikatnya setiap bulan itu ampunan Allah pasti ada, rahmat Allah tuh pasti ada, jaminan untuk terbebas dari api neraka tuh ada di setiap bulan. Tapi sebagai motivasi, kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, turun dulu rahmat. Kalau ingin dapat terbebas dari api neraka, diampuni dulu dosanya. Nah, tidak jarang ada orang yang ketika awal lesu, tengah lesu, akhir baru semangat. Alasan tadi ngejar Lailatul Qadar. Mana dapat Lailatul Qadar, aman awal bolong, tengah bolong, akhir nak kejar-kejaran. Ada itu tidak dapat. Jadi kalau ingin kita melihat dapat mana Lailatul Qadar, mau mendapatkan penemuan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik, rahmat, hidayah dari Allah, itu sebenarnya dari awal kita berniat untuk berpuasa itu memang benar-benar murni karena Allah semata, bukan cuma sekadar cari pahala. Pahala itu tidak bisa masukkan kau ke surga. Yang bisa masukkan kau ke surga itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pendosa bisa masuk surga karena dosanya. Kenapa? Karena dia ahli tobat. Yang taat juga bisa masuk ke dalam neraka karena kesombongan ketaatannya. Jadi yang menentukan kita itu surga neraka itu bukan karena banyak pahala, tapi karena kasih sayang Allah. Nah, tujuan kita di bulan suci Ramadan ini berpuasa ini adalah supaya turun rahmat kasih sayang Allah itu kepada kita. Jadi di awal, di tengah, di akhir tetap sama. Allah mau kasih Lailatul Qadar, tidak Lailatul Qadar itu bukan urusan kita. Itu adalah hadiah dari Allah atas keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi memang balik niat lagi, kita tuh mencari ridho Allah. Tuh kan ganjaran hanya Allah. Allah dan Rasul sudah mengasih jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Salah satu jalannya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kembali lagi meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Karena dasarnya dari niat itulah kita mungkin nanti insya Allah bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman, dari yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi bahwa memang Ramadan ini bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak giat ya. Karena kalau lihat dari hikmah-hikmahnya tadi, bahkan Ramadan bisa menjadi penyemangat ya. Jadi trigger baru kita untuk bisa lebih semangat karena pahalanya 2 kali lipat. Karena yang kita dilihat itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan itu, seperti yang dikatakan tadi, Ramadan adalah madrasah ataupun sekolah. Jadi kita belajarlah di bulan Ramadan untuk bisa istiqomah biar bisa lulus di bulan Ramadan dan tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Mungkin itu Ustadz sedikit kesimpulan ya. Mungkin terima kasih Ustadz atas waktunya sudah hadir di podcast BP Jam Sostek, bisa lebih istiqomah tuh dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tentunya. Baik, terima kasih insan BP Jam Sostek. Semoga kegiatan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.